ESK, Season 31. Bab 301, menyelamatkan keduanya sebelumnya. Lalu, aku ingin membunuhmu sekarang. Apa yang kamu inginkan? Pertanyaan kaisar itu seperti pedang dengan ujung tajam yang menusuk, menyegel semua jalan mundur Tsushimo. Niat pembunuhannya hampir nyata pada saat ini. Terselubung oleh niat membunuh itu, Tsushimo tidak bisa bergerak sama sekali. The Rain Admiration Pavilion jatuh dalam kesunyian yang menakutkan dan menakutkan. Bahkan Bai Yuhan, yang berdiri di samping, merasakan rasa takut, apalagi Tsushimo yang berada di pusaran badai. Budidaya kaisar tidak terduga untuk memulai. Ditambah dengan aura unik yang dimiliki oleh kaisar, ini adalah semacam tekanan yang orang biasa tidak akan bisa tahan. Bahkan jika itu adalah inti emas menggantikan Tsushimo, dia akan berlutut dengan ekspresi pucat pasi. Namun, Tsushimo berdiri tegak, tidak goyah atau sombong dengan punggung lurus. Kamu ingin membunuhku? Petik 2. Tsushimo akhirnya berbicara dan berhenti sejenak. Hati semua orang berhenti berdetak. Ji Yaoxue samar-samar bisa merasakan sesuatu dan sangat cemas bahwa dia akan menangis. Mengangkat kepalanya, Tsushimo memiliki tatapan yang dalam yang bersinar dengan sinar iblis ketika dia balas menatap dan berkata perlahan, kamu ingin membunuhku, jadi pertama, aku akan membunuh. Apa yang sedang kalian lakukan? Sebelum Tsushimo bisa mengatakan, kamu, suara lembut dan lembut terdengar dari luar Rain Admiration Pavilion. Itu menenangkan dan memotong kalimat Tsushimo. Jantungnya berdetak kencang, itu adalah suara yang akrab. Semua orang melirik ke arah suara itu. Seorang gadis muda dengan gaun merah muda berdiri dengan kepala miring ke samping. Dia memiliki ekspresi polos di wajahnya saat dia memandang ke Rain Admiration Pavilion dengan ekspresi ingin tahu dan murni. Saat dia melihat gadis itu, niat membunuh di mata kaisar menghilang seketika. Sementara dia masih menekan Tsushimo dengan auranya, tatapannya berubah sangat lembut, seolah-olah dia khawatir dia akan menakuti gadis itu. Yaner, kenapa kamu di sini? Nada kaisar terdengar mencela dan menyayanginya. Gadis berbaju merah muda itu bersiul, kudengar saudari itu telah kembali. Aku merindukannya jadi aku kembali untuk melihatnya juga. Petik 2. Saudari, mengapa kamu berdiri di sana tanpa bergerak dan menangis? Petik 2. Ketika gadis berpakaian merah muda berjalan ke Rain Admiration Pavilion, dia bertanya dengan alis terangkat, tampak bingung dan polos saat melihat Ji Yaoxue menangis di samping. Kaisar melepaskan kekuatan yang tak terlihat dari antara alisnya secara tidak mencolok, menghilangkan pengekang pada Ji Yaoxue. Dia berkata dengan suara yang dalam, Suir, tinggalkan tempat ini dulu bersama Yaner. Petik 2. Aku tidak pergi. Petik 2. Ji Yaoxue menatap kaisar dengan mata berkaca-kaca dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Saat itu, gadis berbaju merah muda itu tiba-tiba berseru dan menutupi bibirnya yang ceri. Dia menatap Tsushimo dengan ekspresi tidak percaya sementara matanya dipenuhi dengan kejutan. Muda, Tuan Muda Su, apa itu kamu? Gadis berbaju merah muda berlari ke sisi Tsushimo dengan bersemangat dan mencengkeram lengannya dengan genggaman maut, menolak untuk melepaskan seolah-olah dia takut dia akan menghilang pada saat berikutnya. Semua orang tercengang. Selain Tsushimo, semua orang di Rain Admiration Pavilion menganga di tempat itu dengan takjub. Sang kaisar juga terpana, tanpa sadar menghilangkan tekanan yang ia terapkan pada Tsushimo, takut bahwa gadis berbaju merah muda itu mungkin terluka secara tidak sengaja. Tsushimo agak tenang. Saat dia masuk, dia sudah mengenalinya, ini adalah pewaris iblis dari Sekte Gadis Murni, Demoness Ji. Namun, dia tampak seperti malaikat dan polos saat ini. Dengan tatapan menawan dan bodoh, dia seperti gadis yang naif dan bodoh. Jika bukan karena kenyataan bahwa mereka identik dalam penampilan, Tsushimo tidak akan berani untuk mengonfirmasi hal itu. Namun, dia ingat bahwa Demoness Ji memang memiliki kemampuan seperti itu. Baik itu polos, menawan, anggun atau menyedihkan, dia mampu memotret semua gambar itu tanpa cacat. Seolah-olah kepribadian split tersembunyi di tubuh Demoness Ji dan bisa diubah sesuka hati. Tsushimo tidak menjawab karena dia tidak tahu apa yang dilakukan Demoness Ji. Tuan Muda Su, aku sudah lama mencarimu. Untuk berpikir bahwa Anda akan berada di sini. Petik 2. Demoness Ji mencengkeram ujung jubah Tsushimo dan cemberut bibirnya dengan cara yang dirugikan. Yaner, kamu. Berhenti sejenak, sang kaisar menunjuk ke arah Tsushimo dengan ekspresi aneh. Kamu kenal orang itu? Tidak. Petik 2. Demoness Ji menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu bahwa nama keluarganya adalah Su, tetapi aku tidak tahu siapa namanya. Namun, Tuan Muda Su telah menyelamatkan hidup saya sebelumnya. Petik 2. Kaisar membuka sedikit mulutnya, tercengang. Ekspresinya membeku dan pikirannya berantakan.
Tentara kekaisaran di samping, Herring botak, Bai Yuhan dan semua orang kehilangan ketenangan mereka, menonton dengan mata dan rahang melebar yang hampir jatuh ke tanah. Ada apa dengan Su Zimo ini? Kaisar hanya memiliki 2 anak perempuan dan dia menyelamatkan kedua kehidupan mereka sebelumnya. Apakah orang ini dilahirkan untuk menyelamatkan putri? Ji Yaoxue juga sedikit linglung saat dia mengedipkan mata berairnya dan menatapnya. Su Zimo bahkan telah menyelamatkan adik perempuannya juga. Kaisar batuk dengan lembut dan mendapatkan kembali ketenangannya, bertanya dengan cemberut, Yaner, apa yang terjadi? Kapan dia menyelamatkanmu? Petik 2. Kembali di kota Ciyu. Demones Ji menjawab, 3 tahun yang lalu, saya pergi ke kota Ciyu bersama bibigu. Aku menyelinap sekali ketika bibigu tidak ada tapi akhirnya aku bertemu 6 orang jahat. Jika bukan karena penampilan Tuan Muda Su, aku pasti sudah ditakdirkan. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Demones Ji menghembuskan udara dan menjulurkan lidahnya, seolah-olah dia masih mengalami ketakutan yang tersisa. Kata-katanya tidak bisa ditentukan, jika Su Zimo tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan meragukannya. Selanjutnya, menilai dari ekspresi Kaisar dan Ji Yaoxue, Su Zimo menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang tahu dari sekte mana Demones Ji berasal. Anak bodoh. Kaisar menggelengkan kepalanya tanpa daya. Demones Ji melanjutkan, belakangan, saya menekan Tuan Muda Su untuk tempat tinggal dan latar belakangnya sehingga ayah bisa sangat menghargainya. Namun, Tuan Muda Su segera pergi dan saya tidak dapat menemukannya bahkan setelah pencarian yang panjang. Petik 2. Ah, aku mengerti. Demones Ji mengungkapkan ekspresi kesadaran saat dia bertepuk tangan dan tersenyum. Ayah, apakah kamu menemukan Tuan Muda Su untuk menghadiahinya setelah mengetahui tentang masalah ini? Kaisar tetap diam dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Tidak masalah jika Su Zimo telah menipunya atau membunuh seorang prajurit tentara kekaisaran, ini adalah seseorang yang telah menyelamatkan 2 putrinya. Awalnya, sikap Kaisar terhadap pembunuhan Su Zimo memang rumit sejak awal dan dia tidak memiliki tekad kuat untuk membunuh Su Zimo. Sekarang ini terjadi, Kaisar sepenuhnya menyerah membunuh Su Zimo. Namun, dia khawatir tentang hal lain. Memutar pandangannya di antara kedua putrinya dan Su Zimo, sang Kaisar mendesah pelan pada dirinya sendiri. Dia merenung sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, Yaner, aku punya sesuatu yang lain untuk didiskusikan dengan Su Zimo. Sudah lama sejak Anda bertemu saudara perempuan Anda. Kalian berdua bisa pergi dulu. Petik 2. Tapi, bagaimana dengan dia? Saya akhirnya bisa bertemu Tuan Muda Su dan saya tidak akan membiarkannya pergi lagi. Petik 2. Demones Ji cemberut dan memeluk lengan Su Zimo dengan erat. 2 gundukan lembut menekan lengan Su Zimo, sedikit hangat dan sangat melenting, dia langsung menegang. Kaisar berkata dengan putus asa, jangan khawatir, aku akan membiarkannya pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Petik 2. Terima kasih ayah. Petik 2. Demones Ji tersenyum manis dan berjalan ke samping dengan suara lembut. Menarik Ji Yaoxue di telapak tangan, dia tertawa kecil. Ayo pergi, kakak, kami akan menunggu di luar. Petik 2. Iya, petik 2. Ji Yaoxue mengangguk. Karena Kaisar bersedia mengatakan itu, kehidupan Su Zimo secara alami tidak dalam bahaya. Karena itu, Ji Yaoxue akhirnya bisa merasa lega. Kedua saudara perempuan itu meninggalkan paviliun kekaguman hujan di tangan. Bab 302, tidak bisa berbohong. Kalian semua bisa pergi juga. Petik 2. Setelah kedua saudari itu meninggalkan Rain Admiration Pavilion, sang Kaisar melambaikan tangannya. Herring botak, Bai Yuhan dan prajurit tentara kekaisaran yang tersisa membungkuk dan pergi, hanya menyisakan Kaisar dan Su Zimo di paviliun. Bukankah kamu tidak memiliki akar roh dan tidak dapat berkultivasi? Saya memiliki beberapa peluang dan keadaan yang tidak terduga. Petik 2. Siapa yang memberikan kemampuanmu padamu? Aku adalah murid Ethereal Peak. Petik 2. Puncak Ethereal. Bagus, sangat jarang. Petik 2. Kaisar mengangguk. Sementara Ethereal Peak adalah salah satu dari 5 sekte utama, mereka telah menghasilkan pembangkit tenaga yang hampir nol dalam hal penyempurnaan senjata. Jika Su Zimo tidak mengakuinya secara pribadi, Kaisar tidak akan menduga bahwa master penyempurnaan senjata nomor 1 saat ini di seluruh dinasti Zhou Agung berasal dari Ethereal Peak. Su Zimo, Moling, Fufu. Petik 2. Kaisar tertawa dan berkata dengan sikap mencela diri sendiri, memikirkan seseorang yang saya pikir tidak berguna sebenarnya menciptakan gelombang dan pencapaian besar tepat di bawah hidung saya. Petik 2. Agar adil, meskipun reputasi Su Zimo di ibu kota hari ini sebagian karena kemampuannya sendiri dalam penyempurnaan senjata, lebih dari separuh dari kredit itu milik Kaisar juga. Su Zimo benar-benar menjadi terkenal hanya setelah pemberitahuan Kaisar.
Pada saat itu, lokakarya senjata Mo Spirit telah menginjak-injak lokakarya senjata api sejati di bawah kakinya sepenuhnya. Selanjutnya, semua pembudidaya di ibu kota tahu bahwa Mo Weapon Workshop senjata didukung oleh Kaisar Besar Zhou. Siapapun yang berani meletakkan jari pada Mo Ling menantang otoritas Kaisar. Setelah itu, juga berkat perlindungan Kaisar bahwa Su Zimo dapat berjalan keluar dengan selamat meskipun membunuh seseorang di jalanan. Itulah alasan mengapa Kaisar menyembunyikan niat membunuh terhadap Su Zimo. Selain amarah yang ia rasakan karena malu menemukan kebenaran, itu juga karena ia merasa ditipu dan dimanfaatkan. Sebagai Kaisar, besarnya kemarahannya dapat dibayangkan ketika dia menemukan bahwa dia sedang dipermainkan oleh seseorang yang dia anggap sebagai orang yang tidak berguna. Meskipun demikian, Su Zimo telah menyelamatkan kedua putrinya sebelumnya. Niat membunuh Kaisar menghilang secara bertahap dan sebagai gantinya, dia merasakan perasaan sedih di hatinya. Fakta bahwa seorang pemuda berusia 20-an bisa begitu tenang dalam menghadapi tekanan seperti itu, dan bahkan mengerahkan sedikit niat untuk membalas, memang jarang. Terlepas dari prasangka awalnya, Kaisar mengagumi Su Zimo. Namun, Kaisar memiliki kekhawatiran tentang kekaguman terhadap Su Zimo. Di satu sisi, dia khawatir apakah Su Zimo punya motif karena terlalu dekat dengan kedua putri. Di sisi lain, dia bisa mengatakan bahwa baik Yaner maupun Suir memiliki perasaan terhadap Su Zimo menilai dari ekspresi mereka, bagaimana dia harus membuat pilihan. Tidak mungkin dia bisa membiarkan anak ini mengambil keduanya sebagai sahabat Dao, bagaimana dia bisa menikmati hak istimewa seperti itu. Kaisar bertanya, apa yang terjadi di kota Ciyu? Siapa 6 orang yang menyerang Yaner? Petik 2. Aku tidak tahu. Petik 2. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Aku menemukan itu secara tidak sengaja dan menyelamatkan Demo Nona Ji saat itu. Petik 2. Karena Demones Ji memilih untuk menyembunyikan kebenaran, tidak mungkin Su Zimo akan mengungkapkannya. Mengangguk-angguk, Kaisar bertanya dengan sikap santai, tidak ada orang luar di sini. Katakan padaku, apa yang kamu rasakan tentang Suir dan Yaner? Petik 2. Su Zimo menjawab, putri ketiga membantu saya dan keluarga Su, jadi saya memandangnya sebagai seorang dermawan dan sahabat dada. Adapun putri kecil, aku juga tidak dekat dengannya. Kami hanya bertemu secara kebetulan. Petik 2. Dia mengambil salah satu dari mereka sebagai sahabatnya dan tidak terbiasa dengan yang lain. Kaisar dapat merasakan bahwa Su Zimo memang mengatakan yang sebenarnya. Dengan kata lain, kedua pertimbangan awalnya tidak ada lagi. Namun, sikap Su Zimo menyebabkan Kaisar merasa agak marah. Anak-anak perempuannya cantik dan elegan. Tidak mungkin mereka tidak cocok dengan Su Zimo, namun dia tidak punya perasaan tersesat terhadap mereka berdua. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi, Yang Mulia. Su Zimo menangkupkan tinjunya. Kaisar merenung sejenak sebelum berkata perlahan, tidak ada yang berubah sehubungan dengan kompetisi sekte di mana saya telah mengundang Anda untuk menjadi hakim untuk segmen perbaikan senjata. Petik 2. Kalimat itu berarti bahwa Kaisar tidak lagi memiliki prasangka terhadap Su Zimo dan telah mengakui semua pencapaian yang terakhir. Su Zimo mengangguk sebelum mengucapkan selamat tinggal. Menatap pandangan belakang Su Zimo yang menghilang, Kaisar tersenyum dengan lembut dan meratap, kebetulan bahwa Ethereal Peak menghasilkan seseorang seperti itu untuk mendapatkan kembali posisi dalam hal penyempurnaan senjata. Kalau tidak, mereka pasti akan dipermalukan di kompetisi sekte. Petik 2. Dia berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, namun, selain penyempurnaan senjata, Ethereal Peak tidak memiliki sarana untuk mencapai apapun untuk 3 daftar peringkat lainnya. Petik 2. Yaner, apa yang terjadi di kota Ciyu? Ceritakan kepada saya bagaimana Zimo berhasil menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Ji Yaoxue bertanya dengan rasa ingin tahu di luar Rain Admiration Pavilion. Demones Ji berkedip dan mengamati sekelilingnya sebelum menarik tangan Ji Yaoxue dan menariknya ke sudut. Dia memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar sebelum berbisik, saudari, saya mengarangnya. Saya tidak tahu Tuan Muda Su sama sekali. Petik 2. Hah? Ji Yaoxue tertegun. Demones Ji menutup mulutnya dan terkekeh. Aku hanya datang untuk membantumu karena aku mendengar bahwa ayah sangat marah. Hehe, untuk berpikir bahwa ayah tidak tahu sama sekali. Petik 2. Kamu. Ji Yaoxue mengetuk dahi Demones yang adil dan halus sebelum tertawa dengan cara yang jengkel. Ayah bukan satu-satunya, saya membeli cerita Anda juga. Petik 2. Jeda sesaat, Ji Yaoxue menarik senyumnya dan mendesah pelan. Namun, jika kamu tidak muncul, Zimo benar-benar mungkin tidak akan selamat. Petik 2. Su Zimo itu, dialah yang kau suka. Demones Ji mengedipkan matanya dan bertanya. Ji Yaoxue sedikit memerah dan menegurnya dengan lembut, pergi, jangan sembarangan. Petik 2. Hehe, itu pasti.
Kau meminta pemukulan, nona muda. Saat mereka berdua bertengkar, Suzimo sudah keluar dari Rain Admiration Pavilion dan menuju ke arah mereka. Ketika dia mendekat, dia menangkupkan tinjunya. Terima kasih, Tuan Putri. Petik 2. Hei, Tuan Muda Su. Saya dipanggil Ji Yaoyan. Ingatlah bahwa saya telah melakukan kebaikan untuk Anda dan Anda harus berterima kasih kepada saya jika ada kesempatan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Demones Ji memberi Suzimo senyum memikat dan mengedipkan mata sementara Ji Yaoxue tidak memperhatikan. Senyumnya seindah bunga dan bisa membalikkan dunia. Matanya menyerupai air, seolah-olah mereka bisa menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Suzimo memejamkan matanya dengan tergesa-gesa dan menghirup udara dingin saat sensasi yang membakar menyebar di dalam dirinya. Itu adalah pewaris iblis dari Sekte Gadis Murni yang dia ingat. Ji Yaoxue sedikit terkejut dan menoleh untuk melihat Suzimo sebelum melirik Demones Ji. Sekarang, Demones Ji sudah kembali normal dan senyum menyihir dan tatapan menggoda menghilang dalam sekejap seolah-olah semuanya hanyalah ilusi. Demones Ji melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Menatap pandangan belakang Demones Ji, Ji Yaoxue berkata kepada Suzimo, Anda benar-benar harus berterima kasih kepada Yaner. Dia sama sekali tidak mengenalmu dan secara khusus membuat kebohongan untuk menipu ayah. Petik 2. Yaner tidak berpengalaman di dunia dan dia murni dan baik. Seseorang seperti dia tidak tahu bagaimana berbohong sama sekali. Sangat sulit baginya kali ini, Ji Yaoxue menghela nafas dengan lembut sekali lagi. Suzimo tidak bisa berkata apa-apa saat berpikir dalam hati, jika adik perempuanmu itu tidak tahu bagaimana cara berbohong dan murni serta baik, tidak akan ada jiwa jujur yang tersisa di muka dunia ini. Petik 2. Namun, Suzimo tidak dapat berbicara dalam pikirannya. Lagi pula, dia telah berjanji pada Demones Ji bahwa dia akan membantunya menyembunyikan identitasnya. Selanjutnya, menilai dari sikap Ji Yaoxue dan Kaisar, bahkan jika Suzimo mengatakan kepada mereka bahwa Demones Ji adalah pewaris jahat dari Sekte Gadis Murni, tidak satupun dari mereka akan membeli kebenaran sama sekali. Apa yang biasanya kakakmu lakukan? Suzimo bertanya dengan cara yang tampaknya kasual. Ji Yaoyan menggelengkan kepalanya. Yaner tidak bisa berkultivasi dan telah belajar bagaimana melakukan bisnis dari Bibi Gu. Dia ada di sekitar tempat itu. Petik 2. Demones Ji telah mengembangkan semacam teknik yang bisa menyembunyikan ranah kultivasinya sepenuhnya, membuatnya terlihat seperti makhluk fana. Namun, memang tidak perlu baginya untuk mengotori tangannya secara pribadi jika dia ingin membunuh siapapun. Dia selalu memanfaatkan orang lain untuk melakukannya untuknya. Satu tatapannya saja sudah cukup. Bab 303, Persaingan Sekte. Ibu kota Zhou Besar semakin hidup. Sebagian besar sekte dalam kekuasaan Zhou Besar telah tiba beberapa hari terakhir. Di bawah pimpinan Tuan Arai Peak, Xuan Yi, dan Tuan Talisman Peak, Liu Hui, kelompok dari puncak Ethereal tiba di ibu kota juga. Terlepas dari 2 kor emas, Ethereal Peak hanya memiliki kurang dari 10 murid. Lihat, mereka tampaknya adalah murid-murid dari Ethereal Peak. Memikirkan bahwa jumlah mereka sangat sedikit. Petik 2. Sudah cukup baik bahwa mereka bahkan bisa datang ke sini. Saya mendengar bahwa Ethereal Peak mengalami pukulan besar setelah pertempuran di lembah Dongling dan hampir semua murid yayasan pendirian mereka sudah mati. Petik 2. Ya, kurasa mereka ada di sini untuk bergabung. Hampir tidak ada yang dapat dilakukan Ethereal Peak untuk 4 peringkat-peringkat. Petik 2. Xuan Yi dan Liu Hui tanpa ekspresi saat mereka berjalan di jalanan dan samar-samar bisa mendengar diskusi di sekitar mereka. Namun, para murid di belakang mereka mengeluarkan ekspresi marah. Mereka benar-benar mengutarakan omong kosong. Senior Brother Ji ada di 5 Meridian Foundation Establishment dan dia pasti akan bisa mendapatkan tempat di ranking roh. Orang yang berbicara itu bulat seperti bola, itu tidak lain adalah sedikit lemak dari Ethereal Peak. Kakak senior Ji yang sedikit berlemak mengacu pada mengenakan jubah abu-abu dan dia memiliki anggota tubuh yang ramping, dia adalah Ji Chengtian. Ji Chengtian sudah menjadi salah satu dari 3 murid warisan hebat Ethereal Peak. Pada saat yang sama, dia adalah satu-satunya murid peninggalan yang selamat dari pertempuran di lembah Dongling. 3 tahun lalu, Ji Chengtian hanya di 4 yayasan Meridian Foundation. Sekarang, wilayah kultivasinya berada di 5 yayasan Meridian Foundation dan dia adalah yang terkuat dari murid sekte dalam. Ketika Ji Chengtian mendengar kata-kata sedikit gemuk, dia tersenyum pahit dan tatapannya menjadi gelap. Qin Yu, yang awalnya dipuji sebagai nomor 1 dari murid sekte dalam dan memiliki harapan untuk menembus ke 6 yayasan pendirian Meridian sebelum kompetisi sekte, telah meninggal di lembah Dongling. Saat ini, selain dia, yang terkuat di Ethereal Peak hanya di 3 Meridian Foundation Establishment. Sekte ini bahkan tidak memiliki murid di 3 yayasan Meridian Foundation.
Dengan kata lain, ada sedikit harapan bagi semua orang selain dia untuk bersaing memperebutkan peringkat roh dari kompetisi sekte. Ethereal Peak masih memiliki harapan untuk peringkat jimat. Leng Rou memiliki pencapaian mendalam dalam hal kerajinan jimat dan dia yang terbaik di antara semua murid sekte dalam. Adapun eliksir dan perbaikan senjata. Meskipun sekte telah mengirim murid di setiap segmen, mereka hanya mengambil bagian dan tidak memiliki kesempatan untuk mempertahankan posisi pada eliksir dan peringkat senjata. Sue Yi berkata dengan lembut, sebenarnya, jika saudara junior Su masih hidup, saya yakin dia akan dapat mempertahankan posisi di peringkat senjata dengan kemampuannya. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata, Junior Brother Su, semua orang dari Ethereal Peak terdiam dan menghela nafas. Dua Golden Chorus, Xuan Yi dan Liu Hui, menggelengkan kepala mereka dan mengeluarkan ekspresi penyesalan juga. Ji Chengtian dan yang lainnya memiliki perasaan paling rumit terhadap Su Zimo. Dalam pertempuran itu 3 tahun yang lalu, Su Zimo telah membunuh tuan muda dari Istana Gagak Darah dan mengorbankan dirinya sendiri untuk memikat lebih dari setengah kultivator lawan yang pergi. Dengan melakukan itu, dia menyebabkan kekacauan besar di barisan lawan mereka. Jika bukan karena fakta itu, mereka semua akan binasa di lembah Dongling. Leng Rou menunduk dan tatapannya dingin. Namun, ada sedikit kesedihan di matanya. Bangun semangatmu. Xuan Yi berteriak, Sue Yi, bagian dari alasan mengapa kamu di sini adalah untuk mengambil bagian dalam kompetisi sekte. Tetapi yang lebih penting, itu bagi Anda untuk menyaksikan kehebatan Master Penyempurnaan Senjata nomor 1 dari dinasti Zhou besar. Petik 2. Betul sekali. Petik 2. Master Talisman Peak, Liu Hui, mengangguk. Dikatakan bahwa Tuan Mo akan muncul selama kompetisi sekte sebagai salah satu juri untuk segmen perbaikan senjata. Jika Anda dapat memperoleh beberapa wawasan melalui BPK pendapat Mo, kamu mungkin bisa menyelamatkan dirimu dari kerja keras 10 tahun. Petik 2. Iya. Sue Yi mengangguk. Banyak master penyempitan senjata dalam kekuasaan Zhou besar mengidolakan Mo Ling hampir secara membabi buta dan itu sama untuk Sue Yi juga. Menurut pendapatnya, kenaikan popularitas Mo Ling adalah seperti keajaiban yang membuat semua orang kagum. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada master penyempurnaan senjata yang bisa menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi seperti Mo Ling. Setiap master senjata pemurnian ingin melihat sendiri bagaimana teknik pengumpulan roh Mo Clan yang legendaris itu. Hari ini, ibu kota sudah ramai dengan orang-orang pada saat matahari terbit. Ada lebih dari 1000 sekte bersama, apalagi jumlah murid yang dimiliki masing-masing sekte. Sekilas, tempat itu dipenuhi orang-orang ketika kerumunan meliuk-liuk di jalan-jalan dan gang-gang, bergegas menuju sudut barat daya ibu kota. Hari ini adalah hari kompetisi sekte. Semua mata tertuju padanya. Setiap kompetisi sekte akan selalu diadakan di sudut barat daya ibu kota di mana ada tempat besar dan luas yang dapat menampung ratusan ribu orang dengan mudah. Para Scarlet Vulture, Azure Falcon dan White Hawk penjaga semuanya dimobilisasi, mereka semua mengendarai binatang roh mereka saat mereka mengelilingi langit, menjaga ketertiban di jalan-jalan. Terlepas dari beberapa pembudidaya keliling, sebagian besar sekte memiliki Golden Chorus yang memimpin tim. Ada area cekung di tengah alun-alun di mana pembudidaya yang ambil bagian dalam kompetisi sekte akan memperbaiki senjata dan ramuan atau membuat jimat untuk memutuskan pemenang akhirnya. Ada 4 pilar batu giok besar yang didirikan di 4 sudut area yang tenggelam. Putih seperti gading, mereka bersinar dengan kilau misterius. Keempat pilar giok mewakili 4 daftar peringkat untuk roh, jimat, ramuan dan senjata kompetisi sekte. Setiap pilar giok memiliki 10 slot untuk nama. Dengan kata lain, setelah kompetisi sekte berakhir, 40 nama yang ditunjukkan pada 4 pilar batu giok itu akan menjadi pemenang akhirnya dari kompetisi sekte. Daerah cekung itu persegi dengan 4 wajah, 3 di antaranya adalah zona penonton yang disediakan untuk yayasan pembentuk yayasan dari berbagai sekte untuk menonton kompetisi sekte. Daerah terakhir memiliki karpet emas yang melapisi tanah dan naik ke atas dengan 999 langkah menuju tahta tertinggi yang sangat indah tepat di atas. Itu adalah kursi Kaisar Besar Zhou. Di kedua sisi karpet emas, ada beberapa baris kursi dan meja. Mereka dipenuhi dengan buah roh, buah persik abadi dan cairan batu giok, mengeluarkan aroma harum. Kursi-kursi itu disiapkan untuk Golden Chorus dari berbagai sekte. Sebagai Golden Chorus, secara alami tidak ada cara mereka bisa bersatu dan menonton daerah yang tenggelam seperti anggota yayasan pembentukan yayasan lainnya. Tentu saja, kedekatan dengan kursi kaisar adalah indikasi ketenaran, kekuatan, dan latar belakang inti emas. Kursi di ujung terjauh sebagian besar diisi dengan pembudidaya keliling.
Sementara mereka juga Golden Chorus, mereka lebih lemah dan murni ada di sana untuk bergabung dalam kesenangan dan memperluas wawasan mereka. Para komandan dari 3 regu penjaga kota, Balhering, pria berjanggut dan Bai Yuhan, menjaga tepi karpet emas, semua Golden Chorus yang ingin mendapatkan tempat duduk harus melalui mereka bertiga. Mereka bertiga akan mengukur kor emas sebelum membuat pengaturan yang sesuai. Grup dari puncak Ethereal tiba di area yang tenggelam. Berbalik, Xuan Yi berkata dengan suara rendah, jangan merasa tertekan untuk kompetisi sekte ini. Lakukan yang terbaik. Petik 2. Dimengerti. Sedikit berlemak dan yang lainnya merespons. Meskipun mereka menjawab dengan mudah, setiap murid Ethereal Peak tampak sedikit gugup. Pemandangan di depan mereka terlalu megah dan jumlah pembudidaya di sekitar daerah cekung meningkat karena semakin banyak mengalir masuk. Xuan Yi dan Liu Hui saling bertukar pandang, keduanya bisa tahu tentang ketidakberdayaan dan kekhawatiran di mata yang lain. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, para murid sudah menunjukkan rasa takut. Mereka tanpa pemimpin. Pertempuran di lembah Dongling telah memberikan terlalu banyak kerusakan pada Ethereal Peak. Sementara mereka memiliki 5 pendiri yayasan pembentuk yayasan Meridian seperti Ji Chengtian, ia tidak memiliki kekokohan dan dominasi. Dia tidak memiliki tipe kepercayaan tak kenal takut yang selalu bisa mendorong maju. Jika dia masih hidup, mungkin segalanya akan berbeda. Petik 2. Adegan melintas di benak Xuan Yi. Itu adalah seorang kultivator berjubah hijau dengan fitur yang sangat bagus. Meskipun dia masih muda, dia selalu mempertahankan ketenangannya, nomor 1 dari 4 puncak yang bisa memperbaiki eliksir, senjata, membersihkan 10 formasi pagoda dan mengalahkan semua musuhnya. Bab 304, siapa yang mengatakan bahwa tidak ada orang dari puncak Ethereal yang dapat menyempurnakan senjata? Area penonton di kedua sisi karpet emas sudah mulai terisi dengan Golden Chorus. Setelah memberikan beberapa pengingat lagi, Xuan Yi dan Liu Hui melintasi area yang tenggelam dan menuju ke area penonton juga. Ketika mereka tiba, Xuan Yi dan Liu Hui menyerahkan lencana sekte masing-masing kepada pria berjanggut dan Bai Yuhan. Ini bukan kompetisi sekte pertama Xuan Yi dan dia sudah tahu 3 komandan. Namun, ia masih harus melalui pemeriksaan simbolis. Pria berjanggut itu tersenyum dan bertanya, rekan Daois Wen Xuan tidak datang kali ini. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Xuan Yi redup saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ada kesedihan dan kemarahan di mata Liu Hui juga. Pria berjanggut itu merenung sejenak dan samar-samar menebak apa yang terjadi. Dikatakan bahwa Ethereal Peak menderita banyak korban dalam pertempuran di lembah Dongling dan beberapa Golden Chorus telah musnah juga, hanya 1 dari mereka yang berhasil selamat. Menilai dari ekspresi Xuan Yi dan Liu Hui, Wen Xuan kemungkinan besar sudah mati. Xuan Yi memaksakan senyum. 3 tahun yang lalu, Ethereal Peak diserang dan banyak murid kami terluka atau terbunuh. Kali ini, kami hanya membawa beberapa dari mereka sehingga mereka dapat memperluas wawasan mereka. Adapun 4 daftar peringkat, kami tidak menyimpan harapan untuk mengambil posisi apapun. Petik 2. Pria berjanggut itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tergesa-gesa, kamu rendah hati, sesama Taois. Siapa yang berani memandang rendah murid Ethereal Peak? Bahkan jika itu hanya 1 orang, dia cukup untuk menghancurkan semua keajaiban lainnya. Petik 2. Betul sekali. Petik 2. Bai Yuhan juga tersenyum. Selamat, Ethereal Peak akan menjadi terkenal kembali. Petik 2. Ah. Baik Xuan Yi dan Liu Hui tertegun sejenak. Mereka berdua segera berpikir bahwa pria berjanggut dan Bai Yuhan sedang menyindir dan mengejek Ethereal Peak. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, Ethereal Peak akan menempati setidaknya 3 dari 10 tempat di ranking roh saja. Pada puncaknya, Ethereal Peak bahkan bisa menempati setengah dari peringkat. Namun, untuk kompetisi sekte ini, Ethereal Peak hanya bisa mendapatkan 2 dari 40 tempat di 4 daftar peringkat paling banyak. Itu akan menjadi kebetulan jika mereka tidak mempermalukan sekte, apalagi membuatnya terkenal. Liu Hui mendengus kesal dengan dingin. Xuan Yi mengerutkan kening, merasa bingung. Dia melihat tatapan dan ekspresi pria berjanggut dan Bai Yuhan, tak satu pun dari mereka yang tampak seperti sarkastik. Mereka terdengar tulus, seolah-olah mereka menyiratkan sesuatu yang lain. Silahkan lewat sini. Petik 2. Pria berjanggut itu mengangguk sambil tersenyum. Karena ada Golden Chorus lain yang berbaris di belakang mereka, itu tidak pantas bagi Xuan Yi untuk berlama-lama dan dia hanya bisa memasuki area penonton dengan keraguannya. Lihat, para master puncak sudah duduk. Petik 2. Di samping area yang cekung, sedikit berlemak menunjuk ke kursi penonton yang agak jauh dan berkata, kursi dari 2 guru puncak agak baik. Mereka cukup dekat dengan tahta kaisar. Petik 2. Kursi penonton dapat secara kasar dibagi menjadi beberapa area utama. Area pertama hanya memiliki 1 kursi, tahta kaisar.
Di bawah tahta kaisar, tidak ada banyak kursi di area kedua. Sampai sekarang, mereka kosong tanpa satu orang pun. Area ketiga adalah tempat duduk Xuan Yi dan Liu Hui. Terlepas dari mereka berdua, Golden Chorus dari 4 sekte utama lainnya, Iridescent Cloud Palace, True Fire Sekte, Sekte Pegunungan Selatan dan Sekte Azure Frost juga duduk. Menyusul itu adalah area keempat tempat Golden Chorus dari sekte-sekte lain dalam kekuasaan Zhou Agung duduk. Ini adalah area terbesar dengan kursi terbanyak. Area kelima terdiri dari pembudidaya keliling di bidang Golden Core. Betapa bodohnya. Bahkan jika core emas Anda dari Ethereal Peak duduk di area ketiga, apa yang bisa membuktikannya? Saat itu, sebuah ejekan terdengar dari samping dengan cara mengejek. Suara sarkastik lainnya terdengar. Menurut pendapat saya, Ethereal Peak kemungkinan besar akan dihapus dari 5 sekte utama setelah kompetisi sekte ini. Petik 2. Sedikit berlemak dan yang lainnya mengerutkan kening dan berbalik ke sisi mereka. Dua orang yang berbicara adalah murid True Fire Sect. Juga sebagai salah satu dari 5 sekte utama, True Fire Sekte mengirim lebih dari 100 penggarap pendirian yayasan. Dari kedua pemimpin itu, salah satu dari mereka memiliki wajah yang tajam dan jembatan hidung tinggi. Bibirnya tipis dan dia memancarkan aura kejam yang kejam. Pria lainnya mengenakan jubah merah marun dan memiliki ekspresi angkuh. Apakah kita dihapus atau tidak diputuskan oleh True Fire Sect? Pikirkan urusanmu sendiri. Sui kesal dan membalas. Pria berjubah merah tua itu berbalik dan mengukur Sui sebelum bertanya sambil menyeringai, "Rekan Daois, Anda sepertinya marah. Anda hanya berada di yayasan pendirian tahap tengah, jadi saya rasa Anda harus berada di sini untuk daftar jimat, eliksir atau peringkat senjata. Tapi, Master Penyempurnaan Eliksir dan Senjata dari Ethereal Peak. Haha, aku tidak bisa berkomentar banyak tentang kalian." Petik 2. Setelah mendengar itu, semua orang tertawa. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, murid-murid Ethereal Peak tidak pernah mendapatkan tempat di daftar peringkat eliksir dan senjata. Bagi semua orang, eliksir dan master penyempurnaan senjata dari Ethereal Peak hanyalah lelucon. Setelah mendengar tawa mengejek, semua orang dari Ethereal Peak tampak mengerikan. Pria berjubah merah marun itu terus bertanya sambil tersenyum, "Jadi, kau master jimat?" "Tidak." Sui menyatakan dengan keras, "Aku juga tidak takut membiarkan kalian tahu bahwa aku adalah master penyempurnaan senjata dan aku di sini untuk segmen penyempurnaan senjata." Oh, petik 2. Pria berjubah merah tua itu menyeret suaranya dan mengeluarkan ekspresi tercerahkan sebelum memberikan senyum palsu. "Jadi, kau adalah master senjata pemurnian. Master perbaikan senjata dari Ethereal Peak untuk membut. Saya tidak sopan, tolong permisi." Petik 2. Semua orang bisa mendengar nada mengejek pria berjubah merah marun itu. Dia melanjutkan, "Kebetulan sekali. Saya Tao Feng, juga seorang master perbaikan senjata." Petik 2. Jadi, dia adalah Tao Feng. Siapa itu Tao Feng? Master penyempurnaan senjata nomor 1 dari True Fire Sect. Meskipun dia baru berusia 30 tahun, dia sudah berhasil memperbaiki senjata roh tingkat tinggi dan berhasil menjadi master penyempurnaan senjata tingkat lanjut. Petik 2. Rumor di luar sana mengatakan bahwa rekan Daois Tao Feng adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari generasi muda. Tao Feng bisa merasakan tatapan iri dari para pembudidaya di sekitarnya saat dia mendengarkan diskusi. Penuh dengan rasa bangga, dia mengangkat dagunya sedikit dan memandang Sui Yi dengan sikap sombong dan mengejek. "Bagaimana saya memanggil Anda, sesama Taois? Aku ingin tahu senjata roh tingkat berapa yang bisa kau sempurnakan." Petik 2. Sui Yi tersipu dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan kemampuannya, dia hanya bisa memperbaiki senjata roh kelas rendah. Karena dia bahkan tidak bisa memperbaiki senjata roh kelas menengah, dia secara alami lebih rendah dan tidak bisa dibandingkan dengan Tao Feng yang sebelumnya. Tao Feng mengangkat alisnya dan mengejek. "Oh, jadi kamu bukan siapa-siapa." Petik 2. "Kamu," Sui Yi memelototinya. "Apa yang ada untuk menjadi sombong?" Sedikit berlemak cemberut. "Bapak Mo, master penyempurnaan senjata agung Zhou yang nomor 100 ribuan kali lebih baik darimu. Jika Anda benar-benar mendapatkan apa yang diperlukan, bersainglah dengannya." Petik 2. Tao Feng menyatakan dengan bangga, "Ada rumor bahwa Tuan Mo adalah Golden Core jadi dia pasti telah hidup selama beberapa ratus tahun. Saya berani mengatakan bahwa ketika dia seusia saya, Ten Mo benar-benar tidak setingkat saya." Petik 2. Tak satu pun dari para pembudidaya yang hadir memiliki hak untuk membantah. Selain itu, Tao Feng memandang Sui Yi dan mengejek dengan dingin. "Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk menyebut dirimu seorang master penyempurnaan senjata? Biarkan saya memberitahu Anda, mulai sekarang, jangan membodohi diri sendiri dengan tampil seperti ini lagi. Cepat pulang dan tetap di sana." Petik 2. F***. Darah sedikit gemuk melonjak dan dia akan mengamuk.
Saudara junior. Di samping, Ji Chengtian mengerutkan kening dan menahan lemak kecil yang marah sebelum menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, jangan berdebat dengan mereka. Mari, menghela nafas. Petik 2. Ketika mereka mendengar desahan Ji Chengtian, semua orang dari Ethereal Peak terdiam ketika rasa tak berdaya melonjak melalui mereka. Tidak peduli apa, puncak Ethereal saat ini memang lebih rendah daripada yang lain. Ketika dia melihat itu, Tao Feng bahkan lebih puas ketika dia tertawa terbahak-bahak. Tidak ada seorang pun di Ethereal Peak yang dapat memperbaiki senjata sehingga Tom, Dick, dan Harry manapun dapat menyebut diri mereka senjata penyempurnaan senjata. Benar-benar lelucon. Hahaha. Siapa bilang tidak ada orang dari Ethereal Peak yang bisa memperbaiki senjata? Saat itu, suara lain terdengar dari kerumunan, bahkan mengungkapkan jejak niat membunuh. Bab 305, Anda tidak terkualifikasi. Banyak pembudidaya berbalik ke arah suara dengan ekspresi penasaran. Setelah mendengar suara itu, sedikit berlemak, Leng Rou dan Sui Yi membeku sesaat ketika kebingungan melintas di mata mereka. Setelah jeda singkat, sedikit lemak melebarkan matanya dan berseru dengan lembut, "Ini teman." Ekspresi Leng Rou berubah saat gelombang menggerakkan matanya. Hanya ada satu orang yang sedikit berlemak disebut sebagai Bro Su Zimo. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa suara orang itu sangat mirip dengan Su Zimo. Namun, itu tidak mungkin. Su Zimo jelas sudah. Dengan sedikit antisipasi dan kegelisahan, semua orang dari Ethereal Peak berbalik. Tidak jauh dari sana, seorang pembudidaya berjubah hijau berjalan dari kerumunan dengan lencana sekte Ethereal Peak tergantung di pinggangnya. Dia memiliki fitur halus dan memancarkan aura elegan, membuatnya terlihat seperti seorang sarjana yang lemah. Namun, untuk beberapa alasan, ketika dia berjalan melalui kerumunan besar, para pembudidaya di sekitarnya memberi jalan kepadanya secara tidak sadar. Seolah-olah ada medan tekanan tak terlihat di sekitar pembudidaya berjubah hijau. Setelah dia berjalan, semua orang kembali sadar dengan ekspresi hilang, bertanya-tanya mengapa mereka memberi jalan padanya. Pada saat itu, sikap dingin Leng Rou mengalami perubahan drastis saat dia berseru dan menutup mulutnya. Ji Chengtian tertegun dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. "Saudara J Junior Su, kakakmu masih hidup." Suara Sui Yi bergetar karena kegembiraan. Sedikit lemak mendorong kerumunan dan bergegas di depan Su Zimo dalam sekejap mata. Dia menggedor dada Su Zimo yang mengeluarkan gema nyaring sebelum menyeringai bodoh. Ini nyata, ini nyata. Hahaha. Su Zimo tersenyum lembut dan tatapannya menyapu Leng Rou, Sui Yi, Ji Chengtian dan yang lainnya sebelum mengangguk. Meskipun dia bertanya tentang hasil pertempuran di lembah Dongling, Su Zimo merasakan kesedihan ketika dia melihat sejumlah kecil orang datang dari sekte tersebut. Seharusnya tidak demikian. Ethereal Peak seharusnya memiliki lebih dari 100 elit yayasan pembentuk yayasan dan bentuk yang agung. Bahkan murid True Fire Sekte seharusnya tidak berani berbicara begitu kasar kepada murid-murid Ethereal Peak. Tapi sekarang, semua orang dari Ethereal Peak hanya bisa menundukkan kepala mereka dalam ketidakberdayaan dan memilih untuk mundur melawan provokasi dari murid True Fire Sect. Su Zimo marah tetapi ekspresinya berubah lebih dingin. "Kak, di mana saja kamu selama 3 tahun terakhir? Mengapa belum ada berita tentang Anda sama sekali? Bagaimana Anda bisa bertahan hidup saat itu?" Little berlemak memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya dan sedang menunggu Su Zimo untuk menyelesaikannya. "Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu di masa depan jika ada kesempatan." Petik 2. Menyapu pandangannya ke banyak murid True Fire Sect, Su Zimo bertanya dengan sikap dingin, "Siapa yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari Ethereal Peak yang dapat memperbaiki senjata?" "Aku melakukannya." Petik 2. Tao Feng mengukur Su Zimo, memutar lehernya dan mengejek, "Kenapa? Apakah kamu tidak bahagia?" Petik 2. "Kamu bahkan mengatakan bahwa master penyempurnaan senjata dari Ethereal Peak adalah lelucon." Su Zimo tidak menjawab dan terus bertanya. "Itu benar, aku mengatakan itu." Tao Feng tertawa. "Juga, aku memberitahumu bahwa itu adalah kebenaran. Jika Anda tidak bahagia, mudah menyelesaikannya. Datang dan berkompetisi melawanku." Petik 2. "Saudara Junior Su, bersainglah melawannya. Kami percaya kepadamu." Sui Yi mengepalkan tangannya. Meskipun Sui Yi tidak melihat Su Zimo selama 3 tahun, dia percaya bahwa keterampilan yang terakhir dalam penyempurnaan senjata masih lebih kuat dari miliknya. Bahkan, Su Zimo bahkan mungkin bisa memperbaiki senjata roh kelas menengah sekarang. "Apakah kamu berani bersaing?" "Iya." Tao Feng menatap Su Zimo dengan sikap provokatif. Su Zimo bahkan tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku." Petik 2. Kerumunan itu langsung tenang. Dalam sekejap, itu menjadi lebih ribut.
Haha, anak ini sangat lucu. Dia adalah orang pertama yang berani mengatakan bahwa Tao Feng tidak memenuhi syarat. Petik 2. Siapa lelaki ini? Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Petik 2. Dia harus tidak berpengalaman dan tidak tahu apa-apa. Untuk berpikir bahwa dia akan berani menyemburkan omong kosong seperti itu tanpa mengetahui siapa Tao Feng, dia benar-benar memalukan bagi Ethereal Peak. Petik 2. Tawa meledak dari kerumunan dan banyak pembudidaya menunjuk dan bergosip tentang Su Zimo. Tao Feng sangat senang saat dia tersenyum pada Su Zimo dengan puas, seolah dia sedang melihat lelucon. Su Zimo. Tiba-tiba, suara seorang gadis yang membawa keraguan di dalamnya berasal dari sisi lain kerumunan. Su Zimo berbalik dan mata mereka bertemu. Ada sedikit jeda sebelum mereka berdua mengalihkan pandangan mereka dan kembali normal. Itu adalah Shen Mengqi. Kerumunan di sisi itu dipenuhi dengan murid-murid dari Iridescent Cloud Palace dan Shen Mengqi ada di antara mereka. Sejak mereka berpisah di ibu kota negara Yan, Su Zimo tidak lagi merasakan kegelisahan di hatinya sekarang karena dia melihat Shen Mengqi lagi. Dia datang ke sisi Su Zimo dan mengerutkan kening. Itu memang kamu. Bahkan setelah 3 tahun, kau masih begitu sombong. Petik 2. Apakah kamu tahu siapa dia? Shen Mengqi menunjuk Tao Feng dan menanyai Su Zimo. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Bukan saya. Petik 2. Dengan nada teguran dalam nada suaranya, Shen Mengqi berkata dengan suara yang dalam, dia adalah Tao Feng, master penyempurnaan senjata dari Sekte Api Sejati. True Fire Sect terkenal karena kemampuan mereka untuk mengendalikan api dan mereka akan menempati setidaknya 3 titik pada eliksir dan peringkat senjata setiap kali. Sedangkan untuk Ethereal Peak, kalian bahkan tidak bisa mendapatkan satu pun tempat. Bagaimana Anda bisa bersaing dengannya dalam hal penyempurnaan senjata? Petik 2. Aku tidak bermaksud bersaing dengannya. Seperti yang saya katakan, dia tidak memenuhi syarat. Nada bicara Su Zimo masih tetap tenang dan alami, seolah-olah dia sedang menyatakan fakta. Namun, kata-kata Su Zimo hanya menarik lebih banyak cemoohan. Shen Mengqi tertawa karena marah. Rekan Taois Tao Feng dipuji sebagai master perbaikan senjata nomor 1 dari generasi muda. Mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat hanya menunjukkan ketidaktahuan dan kesombonganmu. Petik 2. Memang, benar-benar bodoh, Su Zimo mengangguk dengan tatapan mengejek di matanya. Aku percaya pada saudara junior Su. Saat itu, Leng Rou tiba-tiba berbicara. Meskipun nadanya dingin, itu sangat keras. Jika dia mengatakan bahwa Tao Feng tidak berkualitas, Tao Feng pasti tidak berkualitas. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo tersenyum tipis pada Leng Rou dan mengangguk. Shen Mengqi merasa kesal ketika dia melihat itu. Rekan Daois, saya bisa mengerti bagaimana Anda ingin mendukung rekan sekte Anda. Namun, Anda tidak dapat melakukannya secara membabi buta atau hanya akan membuat malu Ethereal Peak. Petik 2. Shen Mengqi memelototi Leng Rou dan mencibir, izinkan saya memberitahu Anda, hanya ada satu orang di ibu kota Great Zhou yang dapat mengatakan bahwa Tao Feng tidak memenuhi syarat. Itu tidak lain adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari dinasti Zhou besar, Tuan Mo Ling. Petik 2. Kerumunan terdiam saat mendengar kata-kata Mo. Nama itu memang membawa sihir aneh padanya. Tao Feng mengangguk juga. Jika Tuan Mo ada di sini, saya bersedia mendengarkan ajarannya. Petik 2. Dia berhenti sejenak sebelum melirik curiga pada Su Zimo. Tapi, kamu pikir kamu ini siapa? Ketika Shen Mengqi melihat betapa acuhnya Su Zimo terhadap kata-kata Tuan Mo, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan mendesah lembut. Sepertinya, kamu belum pernah mendengar tentang Tuan Mo sebelumnya. Petik 2. Desahannya mengungkapkan rasa superioritas, seolah-olah itu suatu kehormatan yang layak dibanggakan untuk mengetahui tentang Tuan Mo. Bab 306, Berkumpul. Su Zimo berbalik dan bertanya dengan senyum palsu, apakah kamu sangat dekat dengan Tuan Mo? Petik 2. Saya. Shen Mengqi terpana dengan pertanyaannya dan tampak bingung. Sebagai pendiri-pendirian yayasan, bagaimana dia memiliki kesempatan untuk mengenal Bapak Mo? Su Zimo tersenyum. Sepertinya kamu tidak dekat dengannya. Kalau begitu, pernahkah kamu bertemu dengannya sebelumnya? Petik 2. Tatapan Su Zimo tampaknya memiliki makna yang lebih dalam dan itu membuat Shen Mengqi merasa frustrasi yang tak dapat dijelaskan. Sambil menenangkan diri, Shen Mengqi mengangkat dagunya dan menjawab dengan puas, saya belum pernah bertemu Tuan Mo sebelumnya, tapi aku pernah ikut pelelangannya. Tanpa mengalami dan melihatnya sendiri, tidak mungkin bagimu untuk membayangkan seberapa besar pengaruh yang bisa dimiliki oleh senjata pemurnian senjata. Petik 2. Su Zimo tetap diam saat menatap Shen Mengqi dengan senyum tipis di wajahnya. Kamu tidak harus melihatku seperti itu. Petik 2. Shen Mengqi berdenyut. Menurutmu siapa, Tuan Mo adalah?
Itu normal bahwa saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan di antara ribuan kor emas yang duduk di area penonton, beberapa dari mereka telah melihat wajah sebenarnya dari Mer. Mo, petik 2. Tersenyum, Su Zimo menatap Shen Mengqi dengan tenang. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa meskipun kamu di sini untuk mengambil bagian dalam kompetisi sekte, itu tidak berarti apa-apa. Shen Mengqi memegang erat tangannya. Kamu masih kurang ajar, sombong dan bodoh seperti biasanya. Anda bahkan belum pernah mendengar tentang Ten Mo sebelumnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak bersaing nanti jika Anda tidak mempermalukan diri sendiri. Petik 2. Ada hal lain yang tidak dikatakan Shen Mengqi. Su Zimo, meskipun Anda telah memasuki dunia kultivasi dan berada di sini di kompetisi sekte juga, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Shen Mengqi hanya ingin membuktikan satu hal. Satu hal yang dia tidak pernah bisa lepaskan selama beberapa tahun terakhir. Tahun itu, hari itu, di kota kecil itu, dia tidak membuat pilihan yang salah. Tuanmu ada di sini juga, kan? Tiba-tiba, Su Zimo bertanya. Apa yang kamu inginkan? Tiba-tiba, Shen Mengqi menjadi gugup dan mengerutkan kening. Su Zimo, aku menyarankan kamu untuk tenang. Apakah Anda memiliki keinginan mati? Tuanku benar-benar marah atas apa yang terjadi 3 tahun lalu. Petik 2. 3 tahun lalu, di ibu kota Yan Country, Su Zimo melukai sekelompok murid dari Istana Iridescent Cloud dan bahkan membunuh salah satu dari mereka. Hal itu tentu saja tidak bisa disembunyikan dari Perfected Being Changlang. Su Zimo tersenyum dan berkata perlahan, saya mendengar bahwa tuanmu, Perfected Being Changlang, berhubungan baik dengan tuan Mo, bahkan, BP. Mo bahkan bersedia untuk menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi untuknya secara gratis hanya dengan satu syarat. Petik 2. Ekspresi Shen Mengqi berubah. Insiden itu adalah penghinaan mutlak bagi Changlang yang sempurna dan telah menyebar ke seluruh ibu kota dalam waktu kurang dari sehari. Tidak ada seorang pun di Istana Iridescent Cloud berani membahas masalah itu. Dengan tatapan mendalam, Su Zimo berkata dengan penuh arti, Shen Mengqi, pernahkah Anda memikirkan mengapa Tuan Mo akan mengusulkan kondisi itu? Petik 2. Hampir semua orang tahu bahwa kondisinya adalah Perfected Being Changlang untuk berlutut. Pada saat itu, Shen Mengqi tampaknya telah memikirkan sesuatu. Tepat saat dia sedang berpikir keras, dia mendengar panggilan di telinganya, menyela pikirannya. Saudari junior, dia Su Zimo. Seorang pria mengenakan jubah Istana Iridescent Cloud melangkah mendekat. Dia tampan dan luar biasa, membawa keanggunan dalam langkah anggunnya saat dia menatap Su Zimo dengan sedikit niat membunuh. Petik 2. Ah, dia, jawab Shen Mengqi secara naluriah. Dia samar-samar memikirkan jawaban untuk pertanyaan Su Zimo tetapi setelah diganggu oleh saudara senior Si Yutang, dia tidak bisa mengingat apapun. Kaulah yang membunuh salah satu murid kita, iya. Si Yutang mendekati Su Zimo dan bertanya dengan dingin dengan ekspresi tidak ramah. Itu aku, jawab Su Zimo acuh tak acuh. Pang ini benar-benar berani membunuh para pembudidaya Istana Iridescent Cloud. Kali ini, Ethereal Peak sudah lemah untuk memulai, namun mereka memiliki murid yang memiliki begitu banyak musuh. Dalam sekejap, dia menyinggung True Fire Sect dan Iridescent Cloud Palace. Saya pikir Ethereal Peak akan hancur. Petik 2. Para pembudidaya di sekitarnya berdiskusi dengan sungguh-sungguh di samping. Sambil mengerutkan kening, Shen Mengqi membujuk dengan lembut, kakak senior, lupakan saja. Kami berada di ibu kota Great Zhou. Petik 2. Lupakan, Fufu. Petik 2. Si Yutang tidak tergerak dan mencibir dingin, Si Zimo, apakah Anda berani berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat roh? Sebelum Su Zimo bisa menjawab, sebuah teriakan dari kerumunan menarik perhatian semua orang. Lihat ke sana. Dia benar-benar bisa terbang di ibu kota. Siapa dia? Dari kelihatannya, mereka harus menjadi pangeran. Di langit yang tidak jauh, 5 pria terbang di udara di bawah pengawalan Kekaisaran Golden Kores yang kuat. Mereka mengenakan pakaian kaya, turun perlahan ke area penonton dengan sikap anggun. Tiba di bawah singgasana kaisar, mereka berlima mengambil tempat duduk di area utama kedua dan mengangguk ke sekeliling mereka. Tak lama, ada keributan lain di antara kerumunan. Tidak terlalu jauh, 2 wanita muncul di udara. Wanita di depan memiliki penampilan luar biasa. Dia memiliki senyum di wajah dan tubuhnya yang penuh lekuk tubuh, memancarkan aura dewasa dan memikat. Gadis yang lain mengenakan gaun merah muda dan memiliki tubuh mungil namun berbentuk indah. Satu-satunya kasihan adalah bahwa dia mengenakan kerudung dan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Si Yutang terbatuk dengan lembut dan berkata dengan bangga, jika saya tidak salah, orang di depan harus menjadi kepala pejabat Gu dari rumah lelang Skytracer. Chief Steward Gu benar-benar penggoda, pembudidaya lain tampak tergila-gila ketika dia menelan ludah.
Siapa gadis di belakangnya? Meskipun dia mengenakan kerudung, matanya sangat cantik dan sepertinya mereka bisa berbicara. Petik 2. Ketika semua orang berdiskusi, gadis berbaju merah muda tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah mereka. Matanya yang besar dan jernih berkedip sebelum melengkung menjadi sepasang bulan sabit saat ia berseri-seri. Lihat, gadis berbaju merah muda itu menatapku. Jangan bicara omong kosong. Dia pasti menatapku. Petik 2. Para pembudidaya di sekitarnya mulai berdebat. Tao Feng dari True Fire Sekte mencibir di dalam tetapi dia pura-pura tenang dan mengangguk ke arah gadis berbaju merah muda. Itu sama untuk si Yutang yang buru-buru mengangguk dan memberi isyarat, berpikir bahwa gadis berbaju merah muda itu memperhatikannya. Ketika Suzimo melihat itu, dia menghela nafas dalam, metode Demoness Ji benar-benar hebat. Jika dia tumbuh lebih jauh di masa depan, dia pasti akan menjadi seseorang yang bisa membalikkan dunia dengan jari-jarinya. Di bawah tatapan semua orang yang waspada, Gusi dan Demoness Ji turun perlahan, tiba di area penonton kedua dan duduk bersama dengan para pangeran. Sebagian besar pembudidaya tidak yakin untuk siapa area kedua dicadangkan. Tapi sekarang, semua orang tercerahkan. Wilayah kedua ditempati oleh keluarga kerajaan atau pembudidaya paling berpengaruh di ibu kota. Tidak ada banyak kursi di area kedua dan hanya ada 2 yang tersisa setelah Gusi dan Demoness Ji mengambil tempat duduk mereka. Lihat. Seseorang di kerumunan menunjuk ke kejauhan dan berseru. Di langit jauh, sekelompok pelayan istana terbang di udara. Mereka mengenakan kerudung tipis dengan pita di leher mereka, tampak sangat menggerahkan. Mereka tampak seperti sedang berjalan di atas awan ketika mereka mengawal kereta yang anggun dan mewah. Di dalam kereta, sosok ramping dan indah duduk, penampilannya samar-samar terlihat di bawah kedok tirai manik-manik. Ini adalah. Ada lebih dari 100.000 pembudidaya di sekitar daerah Cekung. Pada saat ini, mereka semua menyaksikan dengan mulut agape dan ekspresi terkejut. Bab 307, sangat indah. Itu pasti putri ketiga dari Great Zhou. Saya mendengar bahwa putri ketiga memasuki Azure Frost Sekte untuk budidaya di bawah nama Yaoxue. Sekarang dia telah mendapatkan kembali identitasnya, dia kemungkinan besar tidak akan kembali ke Azure Frost Sect. Petik 2. Aku mendengar bahwa putri ketiga itu cantik dan menggerahkan. Kalau saja kita bisa melihat lebih dekat padanya. Petik 2. Keributan pecah di antara kerumunan. Merenung sejenak, mata Tao Feng bersinar dalam kesadaran. Jadi, ini fellow Daoist Yaoxue. Kalau begitu, aku sudah bertemu putri ketiga sebelumnya. Petik 2. Luar biasa, kakak senior Tao. Kakak senior Tao, apakah putri ketiga benar-benar seindah yang dikatakan legenda? Banyak murid True Fire Sect di samping Tao Feng mengungkapkan ekspresi iri ketika mereka berjuang untuk mengajukan pertanyaan. Tao Feng senang. Di sisi lain, si Yutang tersenyum santai dan berkata, saya cukup beruntung telah berbicara dengan rekan Daoist Yaoxue sebelumnya. Saat itu, saya sudah merasa bahwa dia unik dan memiliki aura yang luar biasa. Jadi, ini identitas aslinya. Tidak heran kalau begitu. Petik 2. Hukuman si Yutang sangat khusus. Di satu sisi, dia membual bahwa dia pernah mengobrol dengan putri ketiga Great Zhou. Di sisi lain, ia secara halus memuji dirinya sendiri karena pengamatannya yang tajam. Secara alami, kata-katanya menarik tersanjung dari sekelompok pembudidaya juga. Terlepas dari Iridescent Cloud Palace, Ethereal Peak dan True Fire Sect, ada ratusan murid yayasan pendirian dari Azure Frost Sect. Ketika mereka mendengar diskusi di sisi Tao Feng dan si Yutang, banyak murid Azure Frost Sekte mengejek dengan dingin. Salah satu dari mereka berkata, saudara senior Jun dan kakak perempuan Yaoxue adalah teman dekat, namun dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Namun, kalian sombong karena melihatnya atau berbicara dengannya sekali. Betapa menggelikan. Petik 2. Benar begitu, hanya kakak senior Jun yang layak bagi kakak perempuan Yaoxue. Petik 2. Kakak senior Jun yang disebut oleh para murid Azure Frost Sect adalah Jun Hao, orang nomor 1 dari semua penggarap pendirian yayasan di Azure Frost Sect. Dia telah mendekati Yaoxue dengan susah payah selama bertahun-tahun, tetapi sikapnya terhadapnya selalu netral. Pada saat itu, Jun Hao berdiri di depan banyak murid Azure Frost Sect. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia tampak berwibawa dan hanya tersenyum tipis tanpa mengatakan apapun setelah mendengar komentar itu. Ketika semua orang berdiskusi, kereta yang awalnya menuju area penonton tiba-tiba berhenti. Mengubah arah, itu bergerak ke arah mereka perlahan. Ini. Mungkinkah putri ketiga akan datang? Tao Feng tiba-tiba merapikan pakaiannya, merasa sedikit gugup. Jantung si Yutang juga mulai berdebar dan mulutnya kering. Sebuah pikiran melintas di benak mereka pada saat yang sama, bisakah putri ketiga ada di sini untuk melihatku? Kereta di udara jelas akan turun di depan mereka. Saudari senior Yaoxue datang.
Kakak senior Jun, putri ketiga pasti ada di sini untukmu. Beberapa murid Azure Frost Sekte berkata dengan bersemangat. Jun Hao dari Azure Frost Sekte tersenyum dan memandang orang di dalam kereta dengan tatapan lembut. Guyuran. Sebuah lengan seperti teratai putih mengulurkan tangan dan mengangkat tirai manik-manik, memperlihatkan wajah yang indah dan sempurna tanpa celah. Napas semua orang berhenti. Ji Yaoxue mengenakan jubah panjang kuning samar, itu terbuat dari bahan yang unik dan memiliki pola rumit diukir di atasnya, tampak sangat cantik seolah-olah itu diciptakan oleh surga. Sangat cantik. Kerumunan tersentak. Sebenarnya, penampilan Ji Yaoxue tidak bisa dianggap tiada taranya dan juga tidak bisa menandingi Dai Yue. Dia hanya bisa dibandingkan dengan Leng Rou dan masing-masing memiliki kelebihan masing-masing. Namun, dia adalah putri dari Great Zhou. Jubah kuning muda pada hari ini luar biasa dan pas untuknya, menonjolkan sosok langsing dan anggunnya serta menambahkan lapisan kelas dan keanggunan. Penyempurnaan senjata mata guru berkedip ketika dia berkata dengan suara yang dalam, jubah ini tidak sederhana. Sepertinya itu adalah senjata roh pertahanan yang sangat tinggi. Petik 2. Itu putri dari dinasti Zhou Agung untukmu. Bahkan jubah tunggal adalah senjata roh defensif bertingkat tinggi. Dari kelihatannya, itu sepertinya disesuaikan untuknya. Petik 2. Banyak pembudidaya mengungkapkan rasa iri. Beberapa pembudidaya wanita bahkan merasa cemburu, berfantasi tentang bagaimana jubah kuning pucat akan terlihat pada mereka sebagai gantinya. Dengan langkah ringan, Ji Yaoxue berjalan menuju kerumunan. Kerumunan itu secara tidak sadar berpisah untuk memberi jalan baginya. Jun Hao dari Azure Frost Sect menangkupkan tinjunya dan berkata dengan tulus sambil tersenyum, "Saudari junior Yaoxue, ini baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu tetapi kamu benar-benar menjadi lebih cantik." Jun Hao tidak bisa melanjutkan. Awalnya, dia berpikir bahwa Ji Yaoxue ada di sini untuknya. Namun, dia hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan menganggukkan kepalanya sebagai bentuk salam. Disikat olehnya, Ji Yaoxue tidak mengatakan sepatah kata pun sama sekali. Bahkan, dia tidak berhenti sejenak. Embusan angin harum bertiup melewati, meninggalkan Jun Hao dengan tangannya yang melayang di udara dan ekspresi yang agak kaku di wajahnya. Tao Feng sangat gembira ketika melihat itu. Meskipun dia menantikannya, Tao Feng tidak memiliki banyak harapan, lagi pula, dia hanya bertemu Ji Yaoxue sekali. Tapi sekarang, Ji Yaoxue tidak peduli tentang Jun Hao dari Azure Frost Sect dan menuju ke arahnya. Ketika dia melihat Ji Yaoxue mendekat, Tao Feng batuk ringan dan mengungkapkan senyum cerah. "Salam, putri ketiga, aku tahu." Tao Feng juga tidak bisa melanjutkan. Ji Yaoxue meliriknya dan berjalan melewati tanpa menganggukkan kepalanya. Dia tampak seolah melirik orang asing. Little berlemak mengambil kesempatan langka dan tidak bisa menahan tawa. "Ya ampun, sang putri bahkan tidak tahu siapa dirimu, namun kamu sesumbar akan bertemu dengannya sekali." Petik 2. Ekspresi Tao Feng menjadi gelap saat dia mendengus. Si Yutang mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri ketika melihat putri ketiga menuju ke arahnya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan membungkuk sedikit, menangkupkan tinjunya. "Saya." Ji Yaoxue berjalan melewatinya tanpa sekalipun meliriknya. Merah memerah karena malu, si Yutang tampak canggung dan berharap bisa menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. "Siapa yang dicari putri ketiga?" "Aku tidak tahu." Petik 2. Saat Ji Yaoxue berjalan, kerumunan menyebar ke kedua sisi dan hanya satu orang yang tidak bergerak, tampak sangat mencolok. "Su Zimo, untuk apa kau masih berdiri di sana? Buka jalan." Petik 2. Sen Mengki mengerutkan kening dan berteriak. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa. Mencemooh dengan dingin, Sen Mengki melanjutkan, "Su Zimo, mungkin tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu di ibu kota karena menyinggung True Fire Sect dan Iridescent Cloud Palace. Namun, jika Anda menyinggung putri ketiga Great Zhou, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda." Petik 2. Su Zimo tetap diam. "Mengapa kamu masih keras kepala seperti ketika kamu masih muda? Anda menolak untuk berlutut saat diminta dan sekarang, Anda menolak untuk pindah juga." Petik 2. Sen Mengki mengertakkan gigi dan berjalan menuju Su Zimo, ingin mendorong yang terakhir pergi. Saat itu, Ji Yaoxue sudah tiba di depan Su Zimo dan berhenti di jalurnya. Sen Mengki juga berakar di jalurnya secara naluriah. Kerumunan yang awalnya berisik itu tenang. Tatapan semua orang tertuju pada Ji Yaoxue sementara tatapannya tertuju pada Su Zimo. Mata mereka bertemu. Ji Yaoxue sedikit memutar tubuhnya, menyebabkan gaun kuning pucatnya sedikit bergetar, dia tampak seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. Mengedipkan matanya yang cerah, Ji Yaoxue bertanya sambil tersenyum, "Zimo, bagaimana?" Semua orang terpana dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah.
Pikiran Sen Mengki dalam keadaan kacau. Zimo. Putri ketiga menyebutnya sebagai Zimo. Kenapa dia memanggilnya begitu akrab? Hak apa yang dia miliki? Pertanyaan Ji Yaoxue tidak jelas dan tidak ada yang mengerti apa yang dia tanyakan. Namun, dia tahu bahwa Su Zimo pasti akan mengerti. Lagi pula, gaun kuning pucat itu secara pribadi dihadiahkan kepadanya oleh orang ini. Su Zimo mengangguk. Sangat cantik. Petik 2. Momen selanjutnya. Dia tersenyum seperti bunga. Bab 308, sudah berakhir untuk Ethereal Peak. Dalam hati wanita ini, tidak ada jumlah pujian dari orang lain yang bisa dibandingkan dengan dua kata yang baru saja dia ucapkan. Senyum wanita itu mengejutkan semua orang, menyebabkan jantung mereka berdebar. Banyak pembudidaya membeku di tempat, tidak dapat pulih dari kejutan mereka. Ada yang salah dengan percakapan itu. Apa yang mereka berdua lakukan tepat di depan semua orang. Banyak pembudidaya awalnya memiliki fantasi terhadap putri ketiga Great Zhou. Tapi sekarang, mereka merasakan sakit yang tajam di dada mereka seolah-olah mereka telah terluka parah. Sui bergumam tak percaya, ini. Bruder Junior Su benar-benar tahu putri ketiga. Hehe, petik 2. Sedikit berlemak mencubit dagunya yang gemuk saat api gosip menyala di matanya. Dengan senyum mesum, dia berkata, dari yang terlihat, hubungan mereka tidak sederhana sama sekali. Petik 2. Wajah Tao Feng menggelap saat dia melihat Su Zimo dengan sikap permusuhan yang jelas. Si Yutang sudah lama kembali ke kerumunan setelah merasa malu. Dia memiliki ekspresi murung dan mendengus. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak di sini untuk kakak senior Jun. Petik 2. Siapa laki-laki itu? Mengapa dia begitu dekat dengan suster senior Yaoxue? Petik 2. Banyak murid Azure Frost Sekte mengerutkan kening dan berbisik di antara mereka sendiri. Jun Hao menarik napas dalam-dalam dan menurunkan matanya. Tangannya di belakang punggungnya terkatup rapat, sehingga urat nadi keluar dari mereka untuk sesaat sebelum menghilang sesudahnya. Ji Yaoxue sangat senang menerima pengakuan Su Zimo dan berkata dengan lembut, tunggu sebentar di sini. Kompetisi sekte akan segera dimulai. Petik 2. Iya, petik 2. Su Zimo mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Petik 2. Tersenyum sesaat, Ji Yaoxue melambai pada Su Zimo sebelum berbalik untuk pergi di depan semua orang. Tindakannya sebelumnya agak berani dan dia telah mengumpulkan keberaniannya. Sekarang dia memikirkannya, jantungnya masih berdetak kencang. Selain tatapan terbakar di sekelilingnya, meskipun dia adalah seorang putri, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit malu dan malu untuk terus tinggal. Ji Yaoxue memperhatikan rasa malu dan kelembutan sesekali yang diungkapkan oleh Ji Yaoxue. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dengan kesedihan halus di matanya. Tepat setelah itu, ekspresinya berubah dan matanya berkedip dalam pikiran. Ada yang tidak beres. Ada yang aneh dengan apa yang dikatakan Ji Yaoxue. Dia mengatakan bahwa kompetisi sekte akan segera dimulai dan meminta Su Zimo untuk tinggal di sini sebentar, apa yang akan dia lakukan setelah itu? Atau lebih tepatnya, apa yang akan dilakukan Su Zimo ini? Bukankah dia hanya akan mengambil bagian dalam kompetisi sekte? Kalau begitu aku akan pergi dulu. Petik 2. Itu adalah kalimat kedua Ji Yaoxue. Sekilas tidak terlihat seperti banyak tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, ada lebih dari itu. Sebagai seorang putri dari dinasti Zhou besar, tempat di mana Ji Yaoxue menuju adalah area penonton kedua, mengapa dia memberitahu Su Zimo bahwa dia menuju lebih dulu? Kecuali, alasan mengapa Ji Yaoxue mengatakan itu karena Su Zimo akan pergi ke tempat yang sama. Tetapi, apakah itu mungkin? Hak-hak apa yang dibudidayakan oleh pembentukan yayasan seperti dia dari Ethereal Peak dibandingkan dengan status orang lain yang duduk di area penonton kedua? Dengan halus, Jun Hao mengamati sekelilingnya. Banyak pembudidaya bersemangat saat mereka berdiskusi dengan sungguh-sungguh tentang keindahan tiada taraf dari putri ketiga serta hubungannya dengan Su Zimo. Ada juga beberapa orang yang masih terbenam dalam adegan sebelumnya dan bersemangat rendah, tidak dapat melepaskan diri. Selain dia, tidak ada orang lain yang memperhatikan kelainan dalam kata-kata Ji Yaoxue. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Petik 2. Jun Hao bergumam pada dirinya sendiri. Aku memahaminya. Saat itu, seorang kultivator di kerumunan tiba-tiba mengatakan sesuatu seolah-olah dia telah menemukan rahasia besar. Apa? Seseorang bertanya. Orang itu berkata perlahan, apakah kalian memperhatikan bahwa ada kursi yang tersisa di area penonton kedua setelah putri ketiga mengambil tempat duduknya? Ya, jadi apa? Orang itu tersenyum puas dan menjawab, saya berani bertaruh bahwa kursi disediakan untuk Tuan Mo. Petik 2. Banyak pembudidaya merenung sejenak sebelum mereka menyadari. Itu benar, itu pasti Tuan Mo. Petik 2. Ya, hanya Tuan Mo memenuhi syarat. Petik 2.
Kursi itu berada di samping para pangeran dan putri dan hanya di bawah satu orang. Memang hanya Tuan Mo mampu menekan setiap inti emas lainnya di luar sana. Petik 2. Ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, Junhao menarik napas panjang dan tertawa terbahak-bahak. Karena kursi itu disediakan untuk Tuan Mo, itu tidak ada hubungannya dengan Suzimo. Kalau begitu, aku memang sudah terlalu banyak berpikir. Petik 2. Pada kenyataannya, di antara para penonton, para tetua True Fire Sect telah melihat bagaimana Mo terlihat seperti di istana. Namun, ada jarak yang sangat besar antara area penonton dan area yang tenggelam. Selain itu, ada lebih dari 100.000 penggarap pendirian yayasan, membuat kerumunan tampak seperti tambalan hitam, para tetua sama sekali tidak memperhatikan sisi itu sama sekali. Sebagian besar Golden Chorus di area penonton sedang mengobrol dengan riang ketika mereka bersulang satu sama lain. Meskipun kompetisi sekte adalah antara penggarap pendirian yayasan, itu juga merupakan kesempatan bagi banyak Golden Chorus untuk memperluas jaringan dan pengaruh mereka. Kakak senior, apa yang kamu pikirkan? Xuan Yi menatap kerumunan besar yayasan pendirian penggarap dalam linglung dengan sedikit melankolis di wajahnya. Ketika Liu Hui melihat itu, dia tidak bisa tidak merasa khawatir dan bertanya. Menarik pandangannya, Xuan Yi menggelengkan kepalanya. Tidak apa. Petik 2. Keributan pecah di kerumunan dari jauh sebelumnya. Dalam kebingungan itu, dia tampaknya telah menangkap lengan jubah hijau yang tampak akrab. Namun, itu tenggelam dalam kerumunan dalam sekejap mata. Xuan Yi menghela nafas dengan lembut, mengetahui bahwa dia hanya berhalusinasi karena kelelahan mental. Rekan Daois Xuan Yi. Petik 2. Saat itu, salam terdengar dari samping. Melirik, Xuan Yi melihat orang yang berbicara, disempurnakan menjadi Chang Lang dari Iridescent Cloud Palace. Chang Lang yang disempurnakan mengangkat gelasnya dan bertanya sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Ethereal Peak memiliki murid sekte dalam bernama Suzimo. Aku ingin tahu murid siapa dia. Petik 2. Xuan Yi mengerutkan kening. Mengapa pertanyaannya, rekan Daois Chang Lang? Tidak banyak. Petik 2. Chang Lang yang disempurnakan tertawa dengan lembut. Aku punya dendam dengan anak itu dan aku ingin memintanya dari Ethereal Peak. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya. Petik 2. Tidak. Xuan Yi menolaknya tanpa berpikir dua kali. Being Perfected Being Chang Lang sedikit menyipit. Dia berkata perlahan dengan ekspresi gelap, orang itu membunuh dua murid sekte saya. Bagaimana kita harus melunasi hutang itu? Petik 2. Mereka tidak dapat disalahkan karena kematian karena keterampilan mereka yang rendah. Tidakkah Anda merasa memalukan bagi inti emas seperti Anda untuk datang membalas dendam? Xuan Yi mencibir. Chang Lang yang sempurna disempurnakan menjawab dengan santai, Xuan Yi, izinkan saya menyarankan Anda untuk tidak merusak hubungan antara Istana Iridescent Awan dan Puncak Ethereal atas hanya yayasan pembentukan yayasan pembudidaya. Apakah kamu mewakili seluruh Istana Iridescent Cloud, disempurnakan menjadi Chang Lang? Dengan hanya beberapa kata, keduanya sudah berselisih. Saat itu, seseorang di sampingnya tertawa sinis. Brother Chang Lang, tidak perlu terlibat dalam pertempuran verbal dengannya. Ethereal Peak sudah menurun namun dia sangat tangguh dengan kata-katanya. Dia hanya meminta masalah. Petik 2. Sima-si, apa yang kamu coba lakukan? Ekspresi Xuan Yi sedikit berubah. Chang Lang yang disempurnakan tertawa. Kakak Sima, apa yang kau butuhkan dariku? Sima-si dari True Fire Sekte berkomentar dengan santai, Ethereal Peak hanya membawa beberapa orang kali ini. Selama sekte kami bergabung untuk kompetisi ranking roh, Ethereal Peak tidak dapat melakukan apa-apa bahkan jika mereka memiliki 5 penggarap yayasan pendirian Meridian. Petik 2. Baiklah, kita akan membiarkan Ethereal Peak kembali dengan tangan kosong tanpa satu titik pun kali ini. Ekspresi ejekan melintas di mata Chang Lang yang disempurnakan saat dia tertawa. Salah satu dari 5 sekte utama. Ini sudah berakhir untuk Ethereal Peak. Petik 2. Bab 309, silakan pergi ke area penonton. Tercela. Xuan Yi mengepalkan tinjunya dan mengutuk melalui gigi yang terkatup. Untuk memulainya, Ethereal Peak sudah lebih lemah untuk kompetisi sekte ini dengan hanya 1/5 yayasan pembentuk yayasan Meridian Tunggal yang bisa bersaing. Jika dia secara khusus ditargetkan, mereka tidak akan punya peluang sama sekali. Mengaum. Saat itu, raungan yang mengguncang surga bisa terdengar dari cakrawala yang jauh, mengguncang seluruh kekosongan dengan cara yang sangat mengesankan. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka memandang. 5 singa besar dan ganas berlari berdampingan dengan momentum agresif. Mereka ditutupi dengan bulu emas dari kepala sampai kaki tanpa kotoran, seolah-olah tubuh mereka terbakar dengan api keemasan. Itu adalah Golden Lions. Golden Lions adalah binatang buas kuno yang ada di dunia inti emas. 5 singa emas diikat dengan rantai besi dan diseret kereta perang kuno di belakang mereka.
Di atasnya, seorang pria parubaya berdiri mengenakan jubah emas panjang. Matanya seperti kilat, memancarkan otoritas sendiri dan dia memancarkan aura dominan yang menyapu dunia. Pria di kereta itu tidak lain adalah Kaisar Zhou besar. Salam, Yang Mulia. Semua prajurit tentara kekaisaran berlutut dengan satu kaki dan berseru serempak. Mereka sangat keras sehingga menakutkan. Semua kor emas di area penonton bangkit dengan tergesa-gesa dan menangkupkan tinju mereka, mengangguk mengakui. Tentara, tolong bangkit. Semuanya, silakan duduk. Petik 2. Nada suara Kaisar tenang ketika dia melompat turun dari kereta perang. Sesampainya di kursi tertinggi area penonton, dia duduk. Saya akhirnya melihat Kaisar Zhou besar. Kami tidak datang untuk kompetisi sekte ini dengan sia-sia. Petik 2. Aura yang kuat. Saya hampir berlutut karena itu juga. Petik 2. Sekitar 4 pilar batu giok, banyak penggarap pendirian yayasan terkesan dengan kehebatan Kaisar ketika mereka berdiskusi dengan penuh semangat dalam suara-suara yang hening. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh dan matanya tenang seperti air, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kedatangan Kaisar. Sen Mengki meliriknya dan bertanya dengan sikap yang tampaknya kasual, Suzimo, bagaimana Anda tahu Putri Zhou Agung? Apa hubungannya denganmu? Suzimo malah bertanya tanpa melihat Sen Mengki. Dia mendengus dingin. Sen Mengki, jangan sombong. Apa yang hebat tentang mengenal sang putri? Petik 2. Selain itu, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda sudah menjadi musuh Iridescent Cloud Palace dan True Fire Sect untuk memulai. Sekarang, bahkan para murid Azure Frost Sekte menunjukkan tanda-tanda permusuhan terhadapmu karena sang putri. Petik 2. Mencemooh dengan dingin, Sen Mengki melanjutkan, tindakan sang putri tanpa sadar telah membentuk banyak musuh yang kuat untuk Anda. Mari kita lihat bagaimana Anda menangani hal-hal nanti. Petik 2. Suzimo tersenyum dengan tenang. Area penonton. Kaisar mendorong tangannya ke udara dan kerumunan itu perlahan-lahan menjadi tenang. Dengan suara rendah, Kaisar berkata, kompetisi sekte akan segera dimulai. Sebelum ini, saya ingin memperkenalkan master perbaikan senjata yang saya percaya semua orang pernah dengar. Petik 2. Master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou. Bapak, Mo Ling. Petik 2. Tentu saja kita tahu tentang dia. Banyak Golden Cores di area penonton tersenyum dan mengangguk dengan antisipasi di mata mereka. Kaisar melanjutkan, meskipun Anda semua telah mendengar namanya, tidak banyak yang melihat penampilannya yang sebenarnya. Petik 2. Betul sekali. Petik 2. Disempurnakan menjadi Yining tersenyum pahit. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Secara pribadi, sayang sekali aku tidak bisa bertemu dengannya. Petik 2. Disempurnakan menjadi Yun San dari Pegunungan Selatan Sekte mengangguk juga. Betul sekali. Bapak, Mo terlalu misterius. Petik 2. Kaisar tersenyum dan berkata, saya mengundang Tuan Mo di sini untuk menjadi hakim segmen perbaikan senjata untuk kompetisi sekte kali ini. Segera, kalian semua akan dapat bertemu dengannya. Petik 2. Banyak kor emas terguncang. Golden Core mana yang tidak ingin berteman dengan master penyempurnaan senjata yang dapat menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi. Changlang yang sempurna disipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Dia ingin melihat siapa sebenarnya Mo adalah dan dendam apa yang mereka miliki sehingga yang terakhir mempermalukannya di depan umum. Di sekitar 4 pilar batu giok, banyak yayasan pembentukan yayasan menatap langit yang jauh dengan mata melebar, ingin melihat legendaris. Mo pada contoh pertama. Bagaimana menurut kalian, Tuan? Mo akan tiba. Petik 2. Jangan khawatir, pintu masuknya pasti tidak akan kalah dibandingkan dengan para pangeran dan putri. Petik 2. Diberikan Tuan, status dan kekuatan Mo, aku percaya dia bahkan bisa menunggangi binatang buas berdarah murni. Petik 2. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Little berlemak juga berbalik dan bertanya dengan penuh semangat, Kak, menurutmu berapa umur Pak? Mo adalah, seperti apa tampangnya? Petik 2. Suzimo menjawab, di usia 20-an. Hahaha. Saat Suzimo berbicara, semua orang tertawa. Banyak orang memandang Suzimo seolah-olah mereka sedang melihat seorang idiot. Mata Tao Feng dipenuhi dengan ejekan saat dia terkekeh. Master penyempurnaan senjata dari Ethereal Peak benar-benar lelucon. Fufu. Petik 2. Sen Mengki mengerutkan kening. Suzimo, jika kamu tidak tahu, katakan saja kamu tidak tahu. Tidak ada yang akan menyalahkan Anda untuk itu. Dengan mengucapkan omong kosong, Anda hanya akan menarik ejekan oleh orang lain dan mengekspos ketidaktahuan Anda. Petik 2. Oh, Suzimo mengangkat alisnya. Sen Mengki melanjutkan dengan suara rendah, Mo dapat menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi. Apakah Anda pikir seseorang yang berusia 20-an bisa melakukan itu? Bahkan seseorang seperti saya yang tidak tahu cara memperbaiki senjata tahu logika itu. Petik 2.
Pada saat itu, suara kaisar terdengar sekali lagi. Sebenarnya, Tuan, Mo sudah lama tiba dan dia ada di antara kalian. Petik 2. Ah. Bapak, Mo sudah ada di sini. Di mana? Di area penonton, semua kor emas berbalik secara naluriah, hanya untuk menyadari bahwa orang-orang di sekitar mereka juga melihat ke belakang dengan ekspresi bingung. Kaisar mengangkat suaranya, Tuan Mo, silakan menuju ke area penonton. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, lebih dari 1000 Golden Cores dan lebih dari 100.000 penggarap pendirian yayasan tiba-tiba terdiam. Semua orang mengamati sekelilingnya secara konstan dengan napas tertahan. Semua orang dari Ethereal Peak, Tao Feng, Jun Hao, Si Yutang dan Shen Mengqi juga mencari secara naluriah. Tiba-tiba, sesosok bergerak melewati kerumunan, menarik perhatian semua orang. Su Zimo, apa yang kamu lakukan? Shen Mengqi mengerutkan kening dan berteriak. Su Zimo tidak tergerak. Tao Feng tertawa dingin. Orang ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia bahkan bertingkah berani di hadapan kaisar. Petik 2. Mereka memanggil Tuan Mo, bukan kamu. Shen Mengqi berteriak lagi. Namun, ekspresinya berubah dengan tajam, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tampaknya tidak menyadari segalanya, Su Zimo terus berjalan maju. Dia menepuk-nepuk sedikit lemak yang terbengong-bengong di bahu dan tersenyum samar sebelum keluar dari kerumunan. Jun Hao dari Azure Frost Sect bergidik saat dia melihat tampilan belakang Su Zimo, menebak kemungkinan yang samar-samar. Tidak masalah seberapa absurd atau gila kemungkinan itu. Dalam sekejap mata, Su Zimo terpapar di tengah-tengah lebih dari 100.000 penggarap pendirian yayasan. Di bawah tatapan panas semua orang, Su Zimo sama sekali tidak terlihat cemas. Sebagai gantinya, dia berjalan maju dengan tenang dengan tangan di belakang. Melintasi area yang tenggelam, dia menuju ke area penonton. Siapa orang itu? Kenapa dia menuju ke sana? Petik 2. Dia baru berusia 20-an, dia tidak bisa menjadi Mo. Petik 2. Betul sekali. Bagaimana bisa Mo jadilah pembina pendirian yayasan? Petik 2. Banyak pembudidaya di kerumunan mencibir. Setelah mencibir, semua orang memandang Su Zimo yang semakin jauh dari mereka. Tiba-tiba, keheningan aneh memenuhi kerumunan. Suara lemah terdengar, tidak ada di antara kita yang pernah bertemu Tuan Mo sebelumnya. Mengapa dia tidak bisa menjadi penggarap pendirian yayasan di usia 20-an? Petik 2. Tidak ada yang menjawab. Semua orang menunggu jawaban. Bab 310, semua mata menuju dia. Di area penonton, banyak Golden Cores mulai memindai sekeliling mereka dan mendiskusikan saat Kaisar menyelesaikan kalimatnya, mereka semua ingin melihat Mo segera. Beberapa Golden Cores memperhatikan seorang pembudidaya berjubah hijau mendekat dari jauh tetapi mereka tidak membawanya ke hati. Lagi pula itu adalah penggarap yayasan pendirian yang berusia 20-an dan tidak ada yang memperhatikan. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun di dalam area penonton yang berdiri. Namun, pembudidaya berjubah hijau yang sedang menuju mendekat semakin dekat. Lebih banyak Golden Cores yang mulai memperhatikan ini. Penatua Zhang dari True Fire Sekte telah bertemu Mo Ling di istana sebelumnya. Ketika dia melihat pembudidaya berjubah hijau menuju, dia hanya melecehkan. Namun, Penatua Zhang memfokuskan pandangannya segera setelah itu dan tetap menempel pada lencana sekte yang tergantung di pinggang pembudidaya berjubah hijau. Sementara dia memang melihat penampilan Mo Ling sebelumnya, dia tidak tahu identitas asli yang terakhir, apalagi tahu apa yang harus dilakukan dengan Ethereal Peak. Sima Zi mengerutkan kening dan bertanya, Penatua Zhang, tidakkah kamu bertemu dengan Mo Ling ini sebelumnya? Di mana dia? Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Dia dari puncak Ethereal. Penatua Zhang tampaknya tidak mendengar apa-apa saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan cara yang hilang. Golden Cores dari 5 sekte utama duduk di area penonton ketiga. Mereka semua memperhatikan kelainan Penatua Zhang dan melihat ke bawah ke arah tatapannya. Kor emas dari Azure Frost Sekte dan Pegunungan Selatan Sek tidak memiliki banyak reaksi, hanya mengerutkan kening, mereka bingung mengapa yayasan pembentuk yayasan ini dari Ethereal Peak berjalan mendekat. Namun, Perfected Being Changlang menyipitkan matanya dan ada kilasan niat membunuh di dalamnya. Su Zimo. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak akan dapat menumpangkan tangan saya pada Anda karena Anda memiliki Ethereal Peak yang mendukung Anda? Changlang yang disempurnakan menyeringai dan menghabiskan anggurnya dalam satu tegukan. Ah! Liu Hui tersentak dan menatap pembudidaya berjubah hijau yang jauh dari tak percaya. Ekspresi Xuan Yi berubah juga. Di tengah-tengah kekacauan emosinya, dia melompat dengan gembira di matanya. Dia belum mati. Dia memang masih hidup. Pada saat itu, Xuan Yi tiba-tiba merasa sangat lega.
Fakta bahwa Suzimo belum mati berarti dia akan memiliki penerus teknik pembentukan pedangnya. Mungkin, jika Suzimo kembali dan berkultivasi selama 10 tahun lagi, dengan bakatnya, dia mungkin bisa meninggalkan namanya di peringkat senjata untuk kompetisi sekte berikutnya. Atau mungkin, jika dia berlatih selama 10 tahun lagi, Suzimo bahkan mungkin bisa bersaing untuk ranking roh. Mendengar hal itu, Xuan Yi tidak bisa menahan senyum pada dirinya sendiri. Tidak masalah bahkan jika Ethereal Peak tidak mendapatkan satu tempat untuk kompetisi sekte kali ini, kelangsungan hidup Suzimo berarti masih ada harapan untuk Ethereal Peak. Jika Wen Xuan tahu bahwa kamu masih hidup, mungkin dia akan merasa lebih baik. Xuan Yi meratap secara internal. Banyak kor emas mengerutkan kening dalam ketidaksenangan saat mereka menyaksikan pembudidaya berjubah hijau di bawah area penonton. Setelah semua, kursi hanya dimaksudkan untuk Golden Chorus dan tidak ada pembudidaya yayasan-yayasan acak, bahkan seorang penggarap pendirian yayasan dari Ethereal Peak tidak luput dari aturan. Diskusi di area penonton semakin keras karena banyak Golden Chorus yang kesal. Di pintu masuk penonton, 3 komandan pasukan penjaga, pria berjanggut, Bai Yuhan dan Balhering tenang dan mengabaikan semua orang. Hei! Salah satu Golden Chorus minum sedikit dan pipinya memerah. Dengan alkohol yang memperkuat keberaniannya, dia berdiri dan berteriak ke 3 komandan. Rekan Daois, siapa itu? Pria itu mengangkat gelas anggurnya dan menunjuk ke Suzimo dengan limbung sambil bersendawa. 3 komandan menurunkan pandangan mereka dan tetap diam. Tubuh orang itu bergoyang dan tampak mabuk ketika dia berteriak, ini adalah area penonton untuk Golden Chorus. Apa yang dilakukan orang itu di sini? Kalian adalah penjaga ibu kota dan tentara-tentara kekaisaran. Mengapa kamu tidak mengejarnya? Petik 2. 3 komandan tetap diam, seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Diskusi di area penonton menjadi tenang secara bertahap. Beberapa pembudidaya yang lebih tajam perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehat mereka. 3 komandan tidak menghentikan pembudidaya berjubah hijau yang mendekat dan Kaisar juga diam tentang hal itu. Apa artinya itu? Set. Banyak pembudidaya tersentak dan ekspresi mereka berubah. Mungkinkah penggarap pendirian yayasan yang muda itu? Golden Core yang mabuk-mabuk sedikit juga. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berjuang untuk membuka matanya dan melihat orang yang mendekat. Pada saat itu, tatapan lebih dari 1000 kores emas dan lebih dari 100.000 penggarap pendirian yayasan mendarat di pembudidaya berjubah hijau yang akan menginjak karpet emas. Semua mata tertuju padanya. Suzimo tiba di depan area penonton dan 3 komandan di kedua sisi membungkuk dengan tangan ditangkup. Silakan duduk, Tuan Mo. Petik 2. Mengangguk kepalanya, Suzimo menginjak karpet emas dan berjalan dengan ekspresi tenang. Ledakan. Kata-kata itu jatuh seolah-olah batu raksasa dilemparkan ke tengah permukaan danau yang tenang, menyebabkan badai muncul di hati semua orang. Alun-alun besar benar-benar sunyi pada saat itu, seolah-olah semua orang dicekik oleh kekuatan yang tak terlihat dan tidak bisa bernapas. Itu sama di area penonton juga. Di atas dan di bawah, waktu sepertinya telah berhenti. Semua orang membatu di tempat tanpa bergerak dan pembudidaya berjubah hijau di atas karpet emas adalah satu-satunya yang melanjutkan langkah kakinya satu persatu. Dentang. Gelas anggur di tangan Golden Core yang mabuk jatuh ke tanah dengan bentrokan yang menggema. Suara itu sepertinya mematahkan waktu yang membeku. Berkeringat dingin, orang itu langsung sadar dan menggigil memikirkan apa yang baru saja dikatakannya. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan tergesa-gesa, berkata dengan ekspresi panik, "Salam Gang, Tuan Mo." Petik 2. Para pembudidaya di daerah penonton bawah adalah semua pembudidaya keliling. Sebagian besar pembudidaya keliling tidak mengalami peristiwa besar dan ditambah dengan betapa terkenalnya nama Moling, mereka terkejut, beberapa dari mereka bahkan tersentak secara insting. Bapak Mo. Petik 2. Bapak Mo. Petik 2. Ketika Suzimo maju, barisan Golden Chorus berdiri di kedua sisi area penonton, membungkuk dengan tangan ditangkupkan, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Itu adalah acara yang hebat. Pada saat itu, semua orang lupa tentang usia dan kultivasi pria itu sebelum mereka. Yang bisa mereka rasakan hanyalah keterkejutan dan kekaguman dari pembudidaya berjubah hijau. Dia memiliki aura yang lebih unggul dari segala sesuatu yang mustahil untuk dilawan. Semakin tinggi tangga, semakin besar kekuatan dan status Golden Chorus di kedua sisi. Awalnya, beberapa Golden Chorus di belakang tidak berniat berdiri untuk menyambut karena status mereka. Namun, mereka tidak berdaya melawan ratusan kor emas sebelum mereka yang berdiri. Mereka akan tampak seperti pemandangan jika terus duduk. Dengan hampir tidak ada waktu untuk merenung, ditambah dengan kenyataan bahwa pikiran mereka berantakan, mereka berdiri secara otomatis ketika Suzimo mendekat.
Ketika Suzimo berjalan, Golden Chorus di area penonton semua telah berubah menjadi bagian dari latar belakang. Yah, well. Jantung Xuan Yi berdetak kencang saat dia berkomentar berulang kali. Bahkan sebagai Golden Core, Liu Hui menutupi mulutnya dengan mata memerah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan emosinya dan menangis. Ketika mereka tiba di ibu kota, mereka telah mengalami terlalu banyak ejekan dan tatapan mengejek. Berita tentang bagaimana Ethereal Peak melemah, bagaimana Ethereal Peak tidak bisa bertahan lagi dan bagaimana mereka akan diusir dari 5 sekte utama yang menyebar tanpa henti. Dia tidak punya cara untuk menyangkal semua itu. Tetapi pada saat ini, semua rumor itu hilang bersama angin. Dia akhirnya mengerti mengapa 3 komandan mengatakan kepada mereka bahwa Ethereal Peak akan menjadi terkenal lagi. Mulai hari ini, siapa yang berani mengklaim bahwa Ethereal Peak tidak ada yang layak?